Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Luka-luka batin Perang Dunia Kedua belum sembuh sepenuhnya, dan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang para pelaku kejahatan dalam pertempuran paling berdarah sepanjang sejarah umat manusia itu. Masih banyak yang belum diketahui tentang mereka yang menjadi pelaku kejahatan, tapi kemudian lolos dari penangkapan setelah jatuhnya pemerintahan Nazi Jerman pada tahun 1945. Para kriminal terjahat yang berlumuran darah melarikan diri melalui jalan tikus, memanfaatkan peluang apapun, termasuk dari Palang Merah dan pemerintah Argentina. Beberapa petinggi Nazi sempat menikmati hidup bebas dari tanggung jawab mereka. Negara-negara poros memiliki hubungan dekat dengan Argentina, sehingga negara itu menjadi tempat pelarian para mantan petinggi Nazi. Berikut ini adalah 5 orang pelarian Nazi Jerman dan akhir hidup mereka. Joseph Mengele. Pria dengan julukan Malaikat Maut ini adalah seorang yang terdidik dan pintar dalam ilmu pengetahuan, termasuk filsafat dan kedokteran. Tapi ia telah menghilangkan nyawa jutaan pria, wanita dan anak-anak selama 21 bulan sebagai petinggi kamp konsentrasi. Namanya hampir sinonim dengan siasat Nazi yang dikenal dengan solusi Yahudi. Perilaku keji dan tanpa perikemanusiaan di kamp maut Auschwitz digagas di bawah kepemimpinannya. Ia bergabung dengan Partai Nazi pada tahun 1937 dan menjadi bagian dari kesatuan SS. Mengele menjadi sangat bengis setelah cedera pada tahun 1942 yang menyebabkannya tidak bisa berdinas aktif, sehingga ia mengajukan diri ditugaskan di kamp konsentrasi. Mengele lolos dari hukuman karena melarikan diri setelah ambruknya rezim Nazi dengan cara menyamar sebagai tentara infanteri biasa. Setibanya di Munich, ia menjadi tahanan perang, akan tetapi tidak dikenali oleh pasukan sekutu hingga dibebaskan. Pada tahun 1948, ia hengkang selamanya dari Jerman dan malah mendapat pertolongan dari Palang Merah yang mengaku menerbitkan dokumen perjalanan palsu baginya dan 10 petinggi Nazi lainnya. Mengele bertekad menuju Argentina yang memiliki hubungan baik dengan Jerman, Italia, dan Jepang. Demikian juga dengan bisnis ayahnya di negeri tersebut. Ia bahkan tidak menyembunyikan identitas ketika berada di Argentina, hingga kemudian rekannya sesama mantan Nazi, yaitu Adolf Eichmann, tertangkap dan dideportasi. Sang Malaikat Maut kemudian menghilang dalam pelarian hingga meninggal 35 tahun kemudian karena mengalami stroke saat sedang berenang. Baru setelah uji DNA pada tahun 1992, ketahuan bahwa jasad pria bernama Wolfgang Gerhard itu adalah jasad dari Joseph Mengele. Otto Adolf Eichmann. Terlahir dari keluarga biasa, asal-usul Eichmann tidak semulus Joseph Mengele. Eichmann juga gagal lulus pendidikan tinggi teknik mesin dan sukar mendapat pekerjaan tetap sejak tahun 1920-an. Nasib pria dengan julukan Gembong Holocaust ini berubah setelah ia terpengaruh bergabung dengan Partai Nasionalis Sosialis Austria pada tahun 1932 dan menanjak sebagai teknisi terampil dalam deportasi paksa kaum Yahudi menuju kamp-kamp maut. Eichmann itulah yang menjadi pelaksana solusi akhir. Ia secara langsung dikaitkan dengan pengaturan saluran-saluran deportasi dari tahun 1932 hingga tahun 1944. Rancangan itu bertanggung jawab terhadap deportasi 1,5 juta kaum Yahudi dari seluruh Eropa yang diduduki Jerman, termasuk Austria, Hungaria, Prancis, dan bagian Uni Soviet. Setelah ambruknya rezim Nazi, ia sempat melarikan diri dengan bantuan gereja Katolik, lalu menggunakan dokumen travel palsu ke Argentina dan hidup dalam penyamaran di sana. Nama samarannya yang paling terkenal adalah Ricardo Clement. Tapi ia dicokok oleh tim buru sergap Mossad, agen rahasia Israel, pada tahun 1960.
Ia diculik dari Buenos Aires dan diterbangkan untuk diadili di Israel. Proses pengadilannya mengungkap kenyataan genosida Yahudi yang telah terjadi. Eichmann dikenal karena peran dan sikapnya yang membangkang dan mengaku sekedar mengikuti perintah. Ia kedapatan bersalah dan dijatuhi hukuman mati yang pertama dan satu-satunya dalam sejarah Israel. Ia dihukum gantung pada tanggal 31 Mei tahun 1962, lalu jasadnya dikremasi. Abu kremasi ditebar di lokasi tak diketahui di luar perbatasan Israel. Nikolaus Klaus Barbie. Sesuai nama julukannya, jagal di Lyon, Klaus Barbie yang terlahir ke dalam keluarga kelas menengah itu melakukan kekejian luar biasa di Lyon, Prancis. Ayahnya juga bernama Nikolaus, seorang karyawan kantoran yang kemudian menjadi guru sekolah dasar. Sang ayah berdinas dalam Perang Dunia Pertama dan mendapatkan cedera. Ia pulang dari perang dengan perasaan pahit dan marah. Sebelum Barbie selesai sekolah menengah, ayah dan adik lelakinya meninggal dunia. Barbie tidak punya dana untuk melanjutkan pendidikan sehingga ia kemudian bergabung secara sukarela dengan Partai Nazi pada tahun 1933. Pada tahun 1935, Barbie ditugaskan ke Kesatuan SS dan pangkatnya menanjak naik di sana. Ia melatih diri menjadi penyelidik dan penyidik. Keahliannya kemudian dipakainya terhadap banyak orang tak bersalah. Puncak kekejiannya berlangsung saat ia menelantarkan 44 anak yatim piatu hingga meninggal dunia di desa terpencil Izeu. Saat itu ia menjabat sebagai kepala Gestapo di Perancis dan dikenal luas karena kebrutalannya. Setelah dinas di Perancis, ia dikirim ke garis depan tapi melarikan diri. Saat dalam pelarian itulah, ia ditangkap oleh pihak Amerika Serikat. Tapi bukannya diserahkan kepada pihak berwenang, Barbie malah dimanfaatkan bekerja untuk pihak Amerika Serikat. Ia bahkan mengaku membantu penangkapan tokoh revolusioner, yaitu Che Guevara. Namun begitu, pihak Prancis terus memburunya. Dengan bantuan pihak Amerika Serikat, ia melarikan diri ke Bolivia pada tahun 1950. Pemerintah Bolivia juga memanfaatkannya karena keahliannya yang mumpuni. Ia bahkan mengaku pernah bekerja bagi CIA. Pada tahun 1953, setelah mendapat tekanan, pemerintah Bolivia akhirnya menahan Barbie yang saat itu sudah menggunakan nama Klaus Altman. Ia dibawa ke Prancis dan diadili terkait 842 kali deportasi manusia menuju kamp maut. Ia kemudian kedapatan bersalah dengan kejahatan melawan kemanusiaan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Barbie kemudian meninggal karena kanker pada tanggal 25 September tahun 1991. Ante Pavelic, pemimpin Ustasa Nazi Kroasia. Ante Pavelic dan pasukannya yang dikenal sebagai Ustase atau Ustasa adalah kaki tangan Nazi Jerman dan mendapat dukungan Italia. Pemimpin brutal Nazi Kroasia itu juga menjadi pemimpin negara Kroasia merdeka. Ia memerintahkan pencaplokan lebih banyak wilayah dan memiliki pemerintahan yang meniru Nazi Jerman. Pembunuhan di bawah wewenangnya membidik kaum Serbia, Yahudi, Gipsi, dan Kroasia yang anti dengan fasisme. Kekejiannya amat luar biasa, sehingga bahkan Nazi Jerman pun tercengang melihat kebiadabannya. Pelarian dirinya setelah kejatuhan Jerman kepada pihak sekutu menjadi akhir negara Kroasia merdeka dan Ustasa. Ia kemudian menyerahkan diri di bagian Eropa yang diduduki oleh Amerika Serikat, tapi tidak pernah ditahan. Ia akhirnya tiba di Italia dengan bantuan dari Vatikan. Pada tahun 1948, karena merasa akan segera ditangkap, ia melarikan diri ke Argentina menggunakan dokumen palsu pemberian palang merah. Pelariannya juga terbantu dengan kekayaan yang digasaknya selama di Kroasia. Di Argentina ia menikmati hidup senyaman mungkin dan mendirikan lagi pemerintahannya selama berada di pengasingan. Ia bahkan memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Peron. Pada tahun 1957, Pavelic menjadi sasaran percobaan pembunuhan oleh seorang pria bernama Djokovic dan ditembak di lehernya.
Ia tidak pernah benar-benar pulih dari luka dan meninggal pada tahun 1959, lalu dimakamkan di San Isidoro, salah satu pemakaman tertua di Spanyol. Erich Priebke. Erich Priebke pernah menjabat sebagai komandan SS, bagian dari Angkatan Darat Jerman. Pangkatnya memang tidak setinggi yang lain, dan ia hidup mencapai usia 100 tahun. Ia paling dikenal melalui perannya dalam pembantaian di Gua Ardeatin, Roma. Pembantaian itu merupakan pembalasan atas kematian 33 pasukan Jerman dalam ledakan bom di Italia. Menurut sejumlah laporan, Hitler ingin membunuh 10 orang Italia untuk 1 orang tentara yang tewas dalam ledakan tersebut. Erich kemudian menurutinya dan melakukan perintah tersebut. Ia mencari-cari dalam penjara-penjara Italia dan meringkus sejumlah orang, termasuk 70 kaum Yahudi dan anak-anak. Priebke bertanggung jawab atas kematian sejumlah korban karena dirinya menembak mereka secara langsung. Setelah perang berakhir, ia lolos dari sergapan dan tinggal di Argentina. Tapi ia tidak menyamar dan tetap menggunakan namanya. Ada laporan bahwa ia pun bepergian dengan paspor Jerman. Ia kemudian menyedot perhatian ketika memberikan wawancara kepada wartawan ABC pada tahun 1994. Priebke kemudian ditahan dan diekstradisi untuk menjalani sidang pada tahun 1998. Terjadi tarik-menarik persidangan tentang kasusnya, tapi ia kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup. Ia kemudian menjalani masa hukuman sebagai tahanan rumah hingga kematiannya. Tapi Priebke bersikeras tidak menyesali perbuatannya hingga ajal menjemput. Ia menjadi petinggi Nazi yang terakhir kali menjalani peradilan. Itulah akhir hayat 5 monster Nazi pembantai jutaan kaum Yahudi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.